Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas buku yang sangat populer dalam dunia keuangan, yaitu The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini berbeda dengan buku finansial pada umumnya. Kalau kebanyakan buku bicara soal strategi investasi, cara cepat kaya, atau tips menambah penghasilan, Housel justru menekankan satu hal penting, mengelola uang bukan sekadar soal logika dan matematika, tapi soal psikologi dan perilaku manusia. Kenapa psikologi begitu penting? Karena dalam praktiknya, banyak keputusan finansial kita tidak selalu rasional. Kita sering dipengaruhi rasa takut, serakah, iri, atau bahkan gengsi sosial. Dan semua itu sangat menentukan masa depan keuangan kita. Ada beberapa pelajaran utama dari buku ini. Pertama, kekayaan itu berbeda dengan pendapatan. Banyak orang terlihat kaya karena punya gaji besar atau gaya hidup mewah, padahal sesungguhnya mereka tidak punya simpanan. Housel menegaskan, kekayaan adalah apa yang tidak terlihat, uang yang kita simpan, aset yang kita investasikan, dan kebebasan finansial yang kita miliki. Jadi jangan terkecoh dengan tampilan luar. Kedua, menabung lebih penting daripada penghasilan tinggi. Orang yang punya gaji sedang tapi disiplin menabung bisa jauh lebih aman daripada orang bergaji besar tapi boros. Housel mengingatkan bahwa kemampuan menahan diri, bukan sekadar mencari uang lebih banyak, adalah fondasi kekayaan. Ketiga, efek compounding atau bunga berbunga. Uang yang diinvestasikan dan dibiarkan tumbuh dalam jangka panjang bisa menghasilkan hasil luar biasa. Masalahnya, banyak orang tidak sabar. Padahal kekuatan terbesar dalam membangun kekayaan ada pada kesabaran menunggu uang berkembang dari waktu ke waktu. Keempat, kebebasan adalah bentuk tertinggi dari kekayaan. Menurut Housel, tujuan utama memiliki uang bukanlah membeli barang mewah, tetapi memiliki kendali atas waktu kita. Bisa memutuskan kapan bekerja, dengan siapa, dan untuk apa, itulah arti sejati dari financial freedom. Kelima, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, kita mudah iri melihat pencapaian orang lain. Padahal kondisi, latar belakang, bahkan keberuntungan setiap orang berbeda. Housel menyarankan kita untuk fokus pada tujuan pribadi, bukan pada standar orang lain. Selain itu, Housel juga mengingatkan bahwa keberuntungan dan risiko punya peran besar dalam hidup. Kesuksesan tidak selalu murni karena kerja keras, dan kegagalan tidak selalu tanda kita malas. Ada faktor eksternal yang di luar kendali. Jadi penting untuk rendah hati ketika sukses, dan tetap berempati ketika orang lain gagal. Yang membuat buku ini menarik adalah cara Housel menyampaikannya. Ia menggunakan banyak cerita nyata, sederhana, dan relatable. Tidak ada istilah rumit atau teori keuangan yang bikin pusing. Justru karena itu buku ini bisa dinikmati oleh siapa saja, meskipun tidak punya latar belakang ekonomi atau investasi. Kesimpulannya, The Psychology of Money mengajarkan bahwa pengelolaan uang bukan sekadar soal angka, tetapi soal perilaku, kesabaran, dan mindset. Tidak perlu jadi jenius untuk sukses finansial, yang penting adalah punya disiplin, bijak mengelola emosi, dan mampu menahan diri dari godaan gaya hidup. Uang seharusnya menjadi alat untuk hidup lebih bebas dan bermakna, bukan sekadar simbol status.